Selamat datang kembali teman-teman di channel Pembelajar TV. Pernah nggak sih kalian suatu saat itu menerima pemberitahuan baik itu SMS, WhatsApp, atau email yang intinya itu adalah meminta data kalian? Nah, jika kalian pernah mengalami hal seperti ini, maka coba deh hati-hati banget. Jangan sampai kita terjebak dalam kejahatan dunia digital. Oke, dan kali ini kita akan membahas salah satu kejahatan di dunia digital, yakni kita kenal dengan namanya phishing. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang jenis-jenis kejahatan phishing ini, kayaknya kita harus tahu dulu deh, apa sih phishing ini? Ya, secara teori, phishing itu adalah salah satu kejahatan cybercrime ya, teman-teman. Dan biasanya ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi dari korban. Terutama jika teman-teman mendapatkan ini berarti informasi pribadi teman-teman yang akan diambil. Seperti apa? Sangat-sangat pribadi sekali. Contohnya adalah nomor kartu kredit. Kemudian bisa jadi itu PIN dari ATM, PIN dari akun-akun teman-teman, atau bahkan sampai minta password dari email. Nah, pelaku phishing ini biasanya akan mengirimkan email atau pesan palsu seolah-olah dari sumber yang terpercaya. Biasanya sih mengatasnamakan institusi, bisnis yang terkenal, atau bahkan pemerintah. Nah, email tersebut biasanya akan berisi permintaan untuk memberikan informasi pribadi teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kata sandi atau password, atau data pribadi lainnya. Nah, jika teman-teman tidak menyadari bahwa ini adalah informasi palsu, maka bisa dipastikan data teman-teman itu sudah dikantongi oleh para penjahat ini. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Nah, berikut ini saya akan coba sebutkan beberapa jenis kejahatan dunia digital, ya terutama cybercrime-nya di bagian phishing ini. Apa saja sih? Yang pertama adalah web phishing. Web phishing ini artinya adalah sang penjahat ini akan mendapatkan informasi dari teman-teman dengan cara membuat situs web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Dari sisi tampilannya biasanya 11-12 dengan situs aslinya. Cuman teman-teman harus tahu apa yang membedakan situs ini. Pasti nanti akan ada perbedaannya. Oke, ini akan kita bahas nanti di bagian ujung video ya. So, jangan lupa untuk terus disimak dan jangan di-skip informasinya. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu email phishing. Nah, kalau yang tadi itu si penjahat atau pelaku itu akan membuat sebuah website. Tapi kalau yang email phishing ini, penjahat tersebut akan mengirimkan informasi pribadi, mengirimkan email ke akun teman-teman semua. Nah, email ini tentu email palsu ya, bukan email dari sebuah perusahaan resmi atau institusi resmi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ya pasti ingin mencari atau mengambil data informasi pribadi teman-teman. Seperti tadi, PIN, akun email yang lain, atau bahkan sampai nomor kartu kredit, atau PIN-PIN yang berhubungan dengan finansial teman-teman. Nah, kita harus hati-hati ya ketika kita menerima email. Jangan sampai kita dibuat seperti orang terhipnotis ketika membuka sebuah email. Oke, teman-teman. Yang ketiga itu adalah willing. Apa sih ini willing ini? Upaya untuk mendapatkan informasi pribadi dari korban yang memiliki jabatan atau posisi penting. Ini adalah definisi dari willing.
Pelaku phishing biasanya akan menyamar sebagai seseorang yang memiliki jabatan atau posisi penting untuk mendapatkan kepercayaan korban. Seperti dia mengaku-ngaku dari institusi A, dia mengaku-ngaku dari departemen ini itu. Tujuannya adalah tidak jauh-jauh, yang pasti ingin mendapatkan data pribadi teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah spear phishing. Spear phishing ini tujuannya tentu sama ya, data pribadi teman-teman. Cuman yang di bagian spear phishing ini, pelaku kejahatan akan mengirimkan email palsu kepada korbannya, kalau dalam hal ini misal teman-teman gitu kan. Tapi hebatnya disesuaikan dengan kebutuhan korban. Nah, ini dia teman-teman. Misal kita suka dengan otomotif gitu ya. Maka si pelaku kejahatan ini mengirimkan email yang berhubungan dengan otomotif. Biasanya kalau orang yang suka dengan atau biasanya orang yang suka dengan hobinya, kemudian dia mendapatkan email, biasanya kemungkinan besar itu akan tertarik. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga. Jangan sampai ketika teman-teman suka sesuatu, kemudian dikirimin sebuah email dan di situ teman-teman mendapatkan bahwa si pengirim meminta data pribadi, jangan ditanggapi ya. Yang berikutnya adalah smishing. Smishing ini adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi dari korban dengan cara mengirimkan teks palsu yang ya seperti seolah-olah dari sumber yang tak percaya. Biasanya informasi ini ujung-ujungnya pasti meminta informasi pribadi seperti yang tadi saya sebutkan, kartu kredit, kemudian password, PIN, dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah pharming. Pharming ini artinya pelaku kejahatan tidak langsung meminta ya, tapi pelaku kejahatan akan mengirimkan atau menggiring korban terlebih dahulu untuk membuka sebuah website palsu. Kemudian ketika korban mengunjungi web yang sebenarnya, mereka akan diarahkan ke situs web palsu yang dibuat oleh pelaku phishing tersebut. Dari semua kejahatan ini, tidak lain dan tidak bukan, kita bisa simpulkan bahwa phishing tujuannya itu adalah meminta data pribadi kita, baik itu password, PIN, atau data-data pribadi yang lain. Apa sih contohnya? Contohnya adalah NIK. Ini sangat krusial ya teman-teman ya. Jadi saat ini kita di negara kita, NIK itu akan terhubung ke banyak akun, terutama akun-akun yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Jadi jangan sampai kita dengan mudah memberikan data-data pribadi tersebut ke orang yang tidak kita kenal. Oke, kita sudah membahas tentang pembagian kejahatan phishing tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak menjadi korban dari kejahatan phishing ini? Berikut ini tipsnya. Pertama, jangan membuka email atau tautan dari sumber yang tidak dikenal. Jika teman-teman mendapatkan sebuah email atau sebuah link, kemudian link tersebut seperti yang mencurigakan, misal ekstensinya yang biasanya kita kenal .com, kadang-kadang top level domainnya, kalau misal kita tidak kenal, sebaiknya jangan dibuka. Kemudian yang paling menonjol itu adalah tidak mungkin sebuah institusi besar, institusi resmi menggunakan sebuah top level domain yang gratisan. Kayaknya nggak mungkin kan ya. Misal sebuah departemen dalam negara mengatasnamakan negara, kemudian tiba-tiba membuat sebuah website dengan blogspot.com, kayaknya nggak mungkin. Atau misal dengan bla 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 .xyz, kayaknya nggak mungkin. Jadi kenali ini terlebih dahulu. Yang kedua,
Periksa alamat email pengirim sebelum membuka email. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Ketika mendapatkan sebuah email, jangan sampai ketika kita membuka email, kemudian kita mengklik link yang dia berikan, kemudian data kita, terutama IP, kemudian data-data yang lain bisa terkirim secara otomatis. Maka teman-teman harus hati-hati, jangan sampai membuka link yang diberikan lewat email tersebut. Meskipun ketika email ini membicarakan sesuatu yang teman-teman suka, tapi linknya mencurigakan, jangan deh sekali-kali ingin membuka link tersebut. Yang ketiga, jangan memberikan informasi pribadi kepada siapapun yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Ini sebuah kaidah umum ya teman-teman. Meskipun kita dalam keadaan panik, jangan sampai kita memberikan informasi pribadi kita. Contohnya, ketika tiba-tiba kita ditelepon mengatasnamakan keluarga kita, kemudian kita memberikan NIK kita, atau misal kita dalam keadaan genting, misal di mesin ATM ternyata kartu kita tertelan, kemudian di situ ada nomor handphone yang tertera di mesin ATM tersebut, biasanya orang yang panik akan langsung menghubungi nomor handphone tersebut. Jangan ya. Yang keempat, gunakan antivirus dan firewall yang andal. Ini sudah masuk meranah teknis ya teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan sebuah device yang itu terhubung dengan jaringan yang global, maka ada baiknya teman-teman mematuhi kaidah umumnya. Apa kaidah umumnya? Tolak semuanya, izinkan yang diperlukan. Nah, ketika kita sudah memasang antivirus dan firewall yang bagus, maka kaidah ini bisa diterapkan. Tidak sembarangan sebuah paket data itu masuk ke device kita. Jadi ini seperti pengamanan kita untuk mencegah orang itu mengakses atau meretas device yang kita gunakan. Oke teman-teman, itu ada sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang kejahatan cyber, terutama phishing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.